Halo teman-teman, kembali lagi di Kamar Horor Misteri. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu cerita horor dari pendaki gunung yang mendaki Gunung Ciremai. Tidak usah berlama-lama, langsung saja ini dia ceritanya. Aktivitas di alam terbuka tentu saja menjadi suatu pengalaman indah, apalagi saat mendaki gunung. Tidak heran bila gunung menjadi salah satu tempat pilihan favorit untuk liburan bersama. Namun ada beberapa hal yang harus disiapkan ketika berencana melakukan pendakian. Selain peralatan yang dibutuhkan, fisik dan mental juga penting, serta menjaga sikap dan perkataan saat berada di atas gunung. Pendaki asal Jakarta yang juga merupakan santri melakukan pendakian ke Gunung Ciremai pada akhir 2016 lalu. Mereka mendaki sebanyak 6 orang pada hari biasa melalui jalur Linggarjati. Singkat cerita, mereka melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Sebelum menuju base camp, beberapa kejadian tidak terduga menimpa mereka, dari menabrak anak ayam hingga terhadang hujan deras. Namun niat mendaki Ciremai tidak berubah sehingga perjalanan pun dilanjutkan. Mereka mendaki Gunung Ciremai pada tanggal 13 Desember pada hari Rabu. Mereka tidak izin kepada orang tua dan kiai mereka. Di hari itu tidak ada yang naik kecuali mereka. Mereka berangkat dari base camp pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Jalan masih landai dan mereka masih menikmatinya. Hal aneh tidak terjadi selama di pos 1 dan pos 2. Setelah di pos 3 mendengarkan lagu koplo dengan volume suara yang kencang, sikap mereka pun tidak terkontrol saat berada di sana. 3 orang teman Iyar malah asik-asikan joget di pos 3. Mereka tidak open dan masa bodoh, tetapi di base camp mereka hanya menjaga ucapan saja. Mereka saling mengingatkan bahwa harus menjaga ucapan saat di atas gunung. Menuju di pos berikutnya, hari menunjukkan masih siang. Akhirnya mereka tiba di pos 6 dengan cuaca mulai gerimis dan berkabut. Dalam kondisi ini, mereka berpikir untuk segera mendirikan tenda. Saat di pos 6 dan di pos 7 itu ada tanjakan Bapak Tere. Namun selama mereka berjalan, mereka tidak menemukan pos Bapak Tere. Padahal mereka selalu mengikuti tanda. Mereka akhirnya memutuskan turun kembali setelah terkuras energi dan menuju pos 7 yang tak kunjung ketemu. Kendati demikian, mereka masih berpikir positif. Awalnya mereka tidak mengetahui bahwa mereka hanya diputar-putarkan di tempat tersebut. Akhirnya mereka membuka tenda di pos 6. Pada malamnya, mereka mendengar suara orang berjalan tanpa pakai sepatu. Esok paginya, salah satu teman dikejutkan karena melihat sampah yang mereka bawa berserakan dan hampir dekat jurang. Mereka berpikir itu adalah ulah binatang. Tak mau berpikir lama-lama, mereka langsung bergegas turun dan setibanya di warung sebelum base camp, ia menceritakan hal itu kepada penjaga warung. Mereka merasa ada yang ganjil ketika di pos 6 menuju pos 7. Kemudian penjaga warung itu langsung bertanya, apakah merasa diganggu saat ada di jalan? Iyar menjawab bahwa mereka merasa diputar-putarkan di tempat tersebut. Dia melihat pohon hitam tinggi, tapi tidak ada daunnya, seperti pohon yang sudah tersambar petir. Mereka mengatakan bahwa mereka jalannya berbeda-beda, tapi entah kenapa, ketemunya hanya pohon hitam itu. Kemudian penjaga warung melanjutkan pertanyaan, apakah di antara mereka ada yang melihat makhluk gaib? Ternyata ada salah satu teman Iyar melihat seorang balita naik ke atas pohon. Benar saja, pada saat di pos 3 ada teman Iyar yang omongannya selengean. Ternyata itu adalah teguran bagi mereka yang sudah berkata kasar dan tidak menjaga omongannya di atas gunung. Mungkin sampai di sini saja cerita horor kita kali ini. Kita akan bertemu pada cerita-cerita selanjutnya. Jika kalian suka, kalian boleh tekan tombol like dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini.